Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzubillah min hali ahlin nar. Ma'asyiral muslimat wal ummahat, azani Allah wa iyyakunna ajmainna. Selalu kita berharap dan terus berdoa kepada Allah, Rabb yang menggenggam hidup dan juga mati. Semoga umur kita dipanjangkan Allah dalam kebaikan dan dalam ketaatan di sisinya. Semoga Allah menjadikan pertambahan usia kita hari ke hari disertai dengan bertambah ilmu, bertambah amal soleh, dan bertambah dekat dengan Allah. Semoga Allah membanyakkan harta kita dan membaguskan anak keturunan kita. Semoga Allah memberikan keberkahan terhadap apa yang Allah rezekikan. Semoga amal soleh kita diterima dan disempurnakan oleh Allah. Semoga dosa kita diampuni oleh Allah. Semoga kita semua direzekikan oleh Allah menutup usia di dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk berkumpul bersilaturahmi di tempat terbaik di akhirat, di dalam surga, sebagaimana kita dimudahkan berkumpul bersilaturahmi di tempat yang kita cintai ini, Masjid Baitur Rahman. Ma'asyiral muslimat wal ummahat, azani Allah wa iyyakunna ajmainna. Kajian kita di siang hari ini adalah mentadaburi surat At-Tur, surat yang ke-52. Surat yang ke-52, surat At-Tur, ayat 21. Surat At-Tur, surat yang ke-52, ayat yang ke-21. Silakan dibuka surat 52 ayat yang ke-21. Seperti biasa kita baca bersama-sama. Saya baca terlebih dahulu, kemudian para ummahat mengikuti setelahnya. Surat 52 ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman
wattaba'athum zurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim zurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wattaba'athum zurriyyatuhum biimanin, mengikuti mereka anak keturunan mereka dalam keadaan beriman, alhaqna bihim zurriyyatahum, kelak di akhirat nanti kami, kata Allah, akan mempertemukan orang-orang yang beriman itu dengan anak keturunannya di dalam surga. Wa ma alatsnahum min amalihim min syai'in, tanpa kami mengurangi sedikit pun amalan dari orang-orang yang beriman itu. Kullu mri'im bima kasaba rahin, setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. Setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang diperbuatnya di dunia ini. Ibu sekalian, tema besar yang akan kita ketengahkan dari satu ayat ini adalah bersama keluarga masuk ke dalam surga. Itulah tema besar yang akan kami ketengahkan melalui satu ayat ini. Bersama keluarga masuk ke dalam surga. Dari satu ayat ini ada 3 pelajaran penting. Dari satu ayat ini ada 3 pelajaran penting. Pelajaran yang pertama adalah tentang kedudukan dan kemuliaan orang-orang yang beriman di akhirat. Pelajaran yang pertama tentang kedudukan dan kemuliaan orang-orang yang beriman di akhirat. Pelajaran yang kedua adalah tentang karunia Allah yang besar dan kelembutan Allah yang sempurna kepada orang-orang yang beriman di dalam surga. Karunia Allah yang besar dan kelembutannya yang sempurna kepada orang-orang yang beriman di dalam surga. Pelajaran yang terakhir adalah keadilan Allah bagi manusia di akhirat. Keadilan Allah bagi manusia di akhirat.
Mari kita melangkah pada pelajaran yang pertama. Pelajaran mengenai kedudukan dan kemuliaan orang-orang yang beriman di akhirat. Perhatikan bagian awal ayat. Allah mengabarkan kepada kita walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman yang dimaksudkan di awal ayat itu adalah orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang level imannya telah sampai pada level takwa. Karena orang yang bertakwa di akhirat nanti mendapatkan 4 jaminan. Karena orang yang bertakwa di akhirat kelak akan mendapatkan 4 jaminan. 4 jaminan inilah yang menunjukkan kedudukan dan kemuliaan orang-orang yang bertakwa di akhirat. Apa 4 jaminan itu? 4 jaminan itu terdapat di surat Az-Zariyat, surat yang ke-51, ayat yang ke-15. Surat Az-Zariyat, surat yang ke-51, ayat yang ke-15. Allah berfirman, innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhidhina ma atahum rabbuhum. Artinya, orang-orang yang bertakwa itu jaminan pertama pasti dimasukkan ke dalam surga. Ini jaminan pertama di surat Az-Zariyat ayat 15. Jaminan yang pertama bagi orang-orang yang beriman, yang imannya telah sampai pada level takwa. Jaminan pertama dijamin masuk surga. Jaminan yang kedua akan menempati surga-surga yang teratas, surga-surga yang dekat dari mata air surga. Jaminan yang ketiga, pelan-pelan ya. Ya. Padahal kecepatannya udah saya kurangi nih, Bu. Ya. Oke, baik. Ya. Nah, orang-orang yang bertakwa diberikan jaminan oleh Allah dengan 4 jaminan yang terdapat di surat Az-Zariyat ayat 15. Surat Az-Zariyat surat yang ke-51, ayatnya ayat 15. Ada 4 jaminan Allah kepada orang yang imannya telah sampai pada level takwa di akhirat. Apa 4 jaminan itu? Yang pertama, dijamin masuk surga. Yang kedua, dijamin menempati surga yang atas. Dijamin menempati surga yang atas, surga yang dekat dari mata air surga. Jaminan yang ketiga, tidak tersentuh api neraka. Tidak tersentuh api neraka. Dan jaminan yang keempat,
mendapatkan karunia yang besar dari Allah di dalam surga. Mendapatkan karunia Allah yang besar di dalam surga. 4 jaminan inilah yang menunjukkan kedudukan dan kemuliaan orang-orang yang beriman dan bertakwa di akhirat. Saya ulang, mereka dijamin masuk surga, dijamin menempati surga-surga yang teratas, dijamin tidak tersentuh api neraka, dan dijamin mendapatkan karunia Allah yang besar di dalam surga. Nah, sekarang perhatikan jaminan yang keempat, Ibu. Allah akan memberikan karunia yang besar kepada orang-orang yang bertakwa di dalam surga. Akhidina ma'atahum rabbuhum, kata Allah di surat Az-Zariyat yang dicatat tadi. Mereka di dalam surga mendapatkan nikmat karunia yang besar dari Tuhannya, dari Allah. Pertanyaannya, apa karunia yang besar yang didapatkan oleh orang-orang yang beriman itu di dalam surga? Karunia yang dia dapatkan, Ibu sekalian, adalah karunia yang akan kita bahas pada pelajaran yang kedua. Makanya sekarang kita melangkah ke pelajaran yang kedua. Pelajaran yang kedua berkenaan dengan karunia Allah yang besar dan kelembutan Allah yang sempurna kepada orang yang beriman yang sudah menempati surga yang atas. Apa karunia Allah kepada mereka? Ternyata karunia Allah yang besar, kelembutan Allah yang sempurna kepada orang yang beriman yang menempati surga teratas itu adalah alhaqna bihim zurriyatahum. Allah akan mengumpulkannya dengan anak keturunannya di dalam surga. Allah akan mengumpulkannya atau mempertemukannya atau membersamakannya dengan anak keturunannya di dalam surga. Perhatikan, Ibu sekalian, orang-orang yang beriman yang telah menempati surga yang teratas, sedangkan anak keturunannya mereka juga masuk surga, tapi surganya di bawah, surganya rendah, sedangkan bapak ibunya menempati surga teratas. Tapi kata Allah, alhaqna bihim zurriyatahum, Allah akan memberikan karunia kepada orang tua yang beriman, yang bertakwa, yang menempati surga teratas itu. Karunia yang besar yang Allah berikan kepada mereka, Allah pertemukan dia dengan anak keturunannya. Dia dan anak keturunannya, Ibu sekalian, kata Imam Ibnu Katsir, di sini ada, kalau nggak salah saya pernah lihat ada tafsir di sini ya, tafsir Ibnu Katsir, bahwa maksud dari alhaqna bihim zurriyatahum, maksud dari Allah akan mempertemukan, Allah akan membersamakan dia dengan anak keturunannya di dalam surga. Maksudnya Allah akan menempatkan mereka dalam satu derajat surga yang sama. Allah menempatkan mereka dalam satu level surga yang sama. Tapi bagaimana caranya, Ibu sekalian? Karena yang berada di surga di bawah ini, Ibu sekalian, anak keturunannya yang berada di surga di bawah, apakah yang di atas ini yang diturunkan sehingga membersamai anak keturunannya di surga yang bawah, ataukah anak keturunannya yang diangkat derajatnya sehingga menempati surga yang sama dengan bapak ibunya? Mana yang benar kira-kira, Ibu sekalian?
Yang di atas turun ke bawah atau yang di bawah naik ke atas? Yang benar ibu sekalian, anak keturunan yang menempati surga yang bawah diangkat derajatnya oleh Allah menempati surga-surga yang atas bersama dengan orang tuanya. Itulah maksud dari ayat wa ma alatsnahum min amalihim min syai'in. Kelanjutan ayat. Wa ma alatsnahum min amalihim min syai'in. Tanpa kami kurangi sedikit pun dari amalan orang-orang yang bertakwa yang telah menempati surga teratas itu. Jadi kalau kemudian orang tua yang sudah menempati surga-surga teratas, Bu, mereka tidak akan diturunkan oleh Allah derajat surganya, melainkan anak keturunannya yang menempati level surga bawah diangkat derajatnya membersamai orang tuanya dan mereka dipertemukan dalam satu surga yang sama. Karena itulah ibu-ibu sekalian, kita harus berjuang untuk menjadi orang tua yang bisa mengangkat derajat anak keturunan kita di dalam surga. Kenapa kita mau menjadi orang tua yang sangat soleh dan solihah, sangat bertakwa? Karena kita pengen anak-anak kita diangkat derajatnya oleh Allah menempati surga-surga yang teratas, ibu sekalian. Nah, ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi yang menjadi kata kunci untuk bisa bertemu di akhirat di dalam surga adalah iman. Makanya Allah bilang wattaba'athum zurriyatuhum biimanin. Anak keturunannya yang mengikuti bapak-bapak dan ibu-ibu mereka dalam keadaan beriman, maka mereka akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, tapi akan diangkat derajatnya sehingga membersamai ayah bundanya di surga teratas. Syarat untuk bisa dipertemukan dengan anak keturunan di dalam surga, ibu sekalian, syaratnya anak keturunan kita harus beriman di dunia. Itu syaratnya. Kalau begitu ibu sekalian, maka visi terbesar kita sebagai orang tua di dalam membangun keluarga, visi terbesar kita sebagai orang tua di dalam membangun keluarga adalah surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Surat At-Tahrim surat yang ke-66 ayat yang ke-6. Itulah ayat yang menjadi visi besar orang tua terhadap anggota keluarganya. Perhatikan surat At-Tahrim surat 66 ayat yang ke-6. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Visi terbesar kita di dunia ini dalam berkeluarga adalah bagaimana kita menyelamatkan diri kita dan anggota keluarga kita dari neraka. Selamat dulu dari neraka. Nggak apa-apa surganya ada yang menempati surga yang rendah, nggak apa-apa. Yang penting tidak masuk neraka dulu. Tidak mengapa surganya yang ditempati anak keturunan kita rendah surganya, tidak apa-apa. Yang penting selamat dari neraka dan masuk surga. Sebab kalau mereka sudah masuk surga, pasti derajatnya diangkat Allah membersamai bapak ibunya di surga yang atas.
Maka kita harus berjuang anak keturunan kita jangan sampai masuk neraka. Semuanya harus masuk surga dulu. Ya, tidak mengapa surganya rendah, yang penting masuk surga dulu. Kalau selamat dari neraka adalah visi terbesar kita sebagai orang tua dalam membangun keluarga, maka misi terbesar kita sebagai orang tua dalam membangun keluarga adalah menjadikan anggota keluarga beriman. Itu misi besarnya. Kenapa? Karena yang dipanggil oleh Allah untuk menjalankan program penyelamatan keluarga dari neraka adalah orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Yang dipanggil orang-orang beriman. Maka misi terbesar orang tua dalam membangun keluarga adalah menjadikan anggota keluarga semuanya beriman. Semuanya beriman. Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, harus kita waspadai di dalam surat Al-Mudatsir, dari ayat 38 sampai ayat 47. Surat Al-Mudatsir dari ayat 38 sampai dengan ayat yang ke-47. Allah memberitahukan kepada kita ada 4 penyebab anggota keluarga terpisah di surga. Surat yang ke-77, surat yang ke-74, mohon maaf. Surat ke-74. Surat 74 dari ayat 38 sampai ayat yang ke-47. Ada 4 perbuatan yang menyebabkan anggota keluarga terpisah di akhirat. Ada anggota keluarga masuk surga, ada anggota keluarga masuk neraka. Surat Al-Mudatsir, surat 74, ayat 38 sampai ayat 47. Ada 4 perbuatan yang menyebabkan anggota keluarga terpisah di akhirat. Ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Yang masuk surga, ibu, ketika mereka semua berkumpul, ternyata mereka mendapati anggota keluarga tidak lengkap. Mulailah mereka mengadu kepada Allah, ya Allah, kemanakah anggota keluarga kami yang lain? Kenapa tidak kelihatan di dalam surga? Allah perlihatkan, ternyata yang mereka cari ada di neraka. Dan Allah izinkan mereka melihat anggota keluarganya di neraka. Dan Allah izinkan terjadi dialog. Allah izinkan terjadi dialog. Maka penghuni surga bertanya kepada anggota keluarganya di neraka, "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang membuat kalian dilempar ke dalam neraka sehingga kita terpisah? Anggota keluarga yang dilempar ke dalam neraka memberitahukan dengan penuh penyesalan ada 4 hal yang membuat mereka disiksa di neraka. Yang pertama, qalu lam naku minal musallin. Mereka mengatakan, dahulu di dunia kami tidak sholat. Para bunda sekalian, jangan sampai kita sholat 5 waktu, ada anak kita yang tidak sholat.
suami kita tidak sholat, bahaya, tanda-tanda atau ciri-ciri akan berpisah di akhirat, Bu. Maka kita harus berjuang, suami kita sholat 5 waktu, anak keturunan kita sholat 5 waktu. Ini penyebab yang pertama. Banyak anggota keluarga muslim terpisah di akhirat karena ternyata banyak anggota keluarga muslim yang tidak sholat 5 waktu. Penyebab yang kedua, qalu lam naku minal musallin. Dahulu di dunia kami bakhil berinfak, bakhil bersedekah, bakhil memberi makan orang-orang yang susah. Padahal dahulu di dunia kami kaya, kami banyak harta, tapi tidak mau bersedekah, tidak mau berinfak. Bakhil itu menjadi sebab dihukum di akhirat, dimasukkan ke dalam neraka. Penyebab yang ketiga, wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Penyebab yang ketiga, bergaul dengan orang-orang yang salah. Kami bergaul, berteman dengan orang-orang yang salah. Khawatir istri dan suami terpisah di akhirat, Bu. Suami masuk surga, istri masuk neraka. Atau sebaliknya, istri masuk surga, suami masuk neraka. Ada nih kisah nyata, ibu sekalian. Kisah nyata yang disampaikan kepada kami. Seorang suami yang mengeluhkan istrinya yang berubah drastis setelah acara reunian di bulan Ramadan. Tadinya mereka menjalani kehidupan rumah tangga yang sangat harmonis, tenang, bahagia, dan hidup dengan kesederhanaan dan kesahajaan. Anak mereka sudah 3. Sang istri berjiwa qanaah, ridho dengan apapun pemberian suami, nggak pernah mengeluh. Berapa dikasih dicukupkan pemberian itu untuk kebutuhan sebulan. Dia berusaha memanage uang yang diberikan suami karena suaminya pekerja keras, tapi ya terkadang nafkah yang diberikan tidak mencukupi. Namun mereka tidak mengeluh, ibu sekalian. Hingga pada acara reunian di bulan Ramadan, ketemulah istri dengan teman-teman kuliahnya dulu. Lalu di antara hal atau yang dibicarakan dalam pertemuan mereka dengan teman-temannya, di antaranya adalah curhatan tentang masalah suami mereka. Ya, maka di antara mereka ini ada yang memang gaya hidupnya materialis, teman-temannya hedonis, suka pamer di grup, dari makan di restoran A, restoran B, dari belanja emas. Nah, dia ini yang kemudian cerita kepada muslimah tadi, berapa sih kamu digaji dikasih nafkah sama suami kamu per bulan? Disebutlah angka nominal yang sangat kecil, ibu sekalian. Kok cuma segitu kamu dikasih oleh suami kamu? Padahal kamu ini dulu pintar loh, cerdas. Harusnya kamu bisa dapat suami yang lebih kaya, yang lebih mapan. Ternyata ibu sekalian, perkataan temannya itu betul-betul berpengaruh di pikirannya, Bu. Sampai terbawa pikir, tidur, hingga akhirnya mulai dia melawan suami, Bu. Mulai dia protes. Kok cuma segini nafkah saya? Tadinya tidak pernah ada masalah. Sampai sudah ada 3 anak, Bu. Ya. Hingga kemudian bukan Ramadan berkah baginya, tapi terjadi malapetaka berawal dari pertemuan. Ya, ini juga tipu daya setan, ibu sekalian. Pada
Orang-orang yang harusnya diberikan rezeki harusnya bersyukur karena ternyata ada temannya nafkahnya itu tidak banyak. Dia bersyukur dia mendapatkan nafkah yang besar dari suaminya. Jangan sampai dia merusak keikhlasan muslimah-muslimah lainnya, Bu. Tadinya muslimah lain sudah tegar dengan nafkah yang dia dapatkan dari suami, tapi karena kemudian dia meracuni pikiran sehingga kemudian muslimah ini menjadi tidak ridho dengan suaminya. Mulailah kemudian dia protes, mulailah kemudian dia tidak ridho, dia marah, sampai akhirnya istri mulai supaya bisa menyerupai temannya, belanja A, belanja B, belanja C, mulai pinjam online, pinjam dan seterusnya. Rusak hidupnya ibu sekalian. Ya, suaminya stres, suaminya mengeluh, istri diberitahu sudah mulai marah, nggak mau lagi mendengar suaminya karena nafkahnya kecil dan seterusnya. Luar biasa, Bu, ini pengaruh pertemanan. Ya, luar biasa pengaruh pertemanan. Dia malu kenapa dia nggak sering dibawa ke restoran seperti teman-temannya. Malu dia, ibu sekalian. Ya, dia minder. Maka dia tuntut suaminya melakukan ini, melakukan itu. Bagaimana supaya nafkahnya juga besar. Kasihan suaminya, ibu sekalian. Ya. Nah, jadi Bu yang dimuliakan oleh Allah, ada orang-orang yang nantinya masuk neraka karena salah memilih teman. Salah memilih teman. Dan Nabi bilang, Ibu, ternyata banyak penghuni neraka dari kalangan manusia itu adalah perempuan. Itu disebutkan oleh Nabi, Bu. Ya, kebanyakan penghuni neraka dari kalangan manusia adalah para wanita. Dan di antara penyebab terbanyak kenapa perempuan masuk neraka karena ketidakridoannya terhadap rezeki suami. Tidak ridho dengan rezeki suami. Kata Nabi SAW bahwa ketika suaminya membawakan untuknya rezeki yang sedikit, dia merendahkan rezeki suami. Ketika suami membawa rezeki yang banyak, dia menganggap sedikit. Suami membawa rezeki yang tidak banyak, direndahkan. Suami membawa rezeki yang standarnya sudah banyak dalam pikiran suami, ternyata dianggap kecil oleh istri. Ini istri yang tidak ridho, tidak bersyukur. Maka banyak istri, kata Nabi, masuk ke dalam neraka karena kufur terhadap nikmat suami. Kufur terhadap nikmat suami. Ketika suaminya melakukan satu kesalahan, dia mengatakan, suamiku tidak pernah berbuat baik padaku. Ya. Padahal suaminya, Ibu, sedang mempertaruhkan nyawa di luar sana. Ya, kalau kita lihat di YouTube ada yang memposting bagaimana perjuangan para bapak, para suami, Bu. Ada yang tidur ya di bawah pohon, hujan, mereka berteduh karena mereka ojek. Hujan deras, Bu, mereka berteduh di bawah pohon, ada yang sampai tertidur di bawah pohon. Ada yang tertidur di bawah jembatan, ya. Ada yang kemudian makan tahu dan air itu untuk satu hari, dia hemat supaya bisa bawa uang banyak ke istrinya. Luar biasa perjuangan. Begitu sampai ke rumah, Ibu, mereka kemudian senyum seolah-olah tidak ada masalah di luar sana. Mereka tegar, mereka bilang sekenyang, ya, padahal sebenarnya mereka kelaparan, mereka kehausan. Nah, Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah, maka banyak juga kasus. Ada kasus, Ibu sekalian, masuk di berita, seorang suami yang akhirnya apa? Nauzubillah min zalik. Dia memutilasi istrinya di depan anaknya. Itu masuk berita, Bu. Ya. Kenapa? Karena suaminya pulang lelah, capek, bukan kemudian dilayani, diurus, ngomel terus. Awalnya suami masih sabar. Ini pengakuan suami ketika diinterogasi oleh polisi. Kenapa sih kamu tega sampai kamu membunuh istri kamu di depan anakmu sendiri? Anak itu trauma, ketakutan karena dia melihat langsung ayahnya itu mengambil pisau lalu menusuk istrinya, baru dimutilasi, dipotong-potong. Nauzubillah min dzalik. Awalnya suami itu pendiam orangnya, Bu, nggak terlalu menggubris, cuma
Ya, keterbatasan manusia ada, Bu. Setiap pulang dari kerja ngomel terus istrinya. Dia mengatakan, ya aku sudah tidak kuat lagi menahan omelan istriku. Aku bukannya disiapkan minum, disiapkan makan, ditanya kamu bagaimana di luar sana, nggak pernah pulang ke rumah, ngomel. Hingga katanya aku kalap mataku sudah stres. Aku nggak berpikir akal sehat lagi. Kulihat pisau langsung aja kupikir untuk memutuskan, ya supaya suaranya tidak muncul lagi gitu. Nah, tapi dia sendiri yang bawa potongan-potongan istrinya itu ke mertuanya. Dia yang bawa, dan dia langsung melaporkan diri ke pihak yang berwajib. Dia sudah pasrah, terserah saya mau dibunuh sama mertua saya, oleh keluarga saya sudah pasrah, saya sudah rela. Saya nggak punya siapa-siapa lagi, kata dia. Ya, dia serahkan dirinya ke pihak kepolisian. Dia mengatakan saya sudah pasrah, saya mau dibunuh juga silahkan, nggak apa-apa. Ya, karena orangnya memang selama ini baik-baik aja, Bu, nggak pernah. Cuma karena adalah keterbatasan manusia dan setan masuk tentunya. Ya, maka Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada begitu banyak kejadian-kejadian, pada akhirnya ini terpisah nanti di akhirat, Bu. Nah, yang keempat, wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atanal yaqin. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Dahulu di dunia kami tidak peduli dengan akhirat, tidak peduli dengan siksa kubur. Tetangga meninggal dunia, bukan bertambah iman, bukan bertambah amal, malah semakin jadi-jadi tidak sholatnya, semakin jadi-jadi buat dosanya. Nggak takut dengan orang yang meninggal. Bukan harus takut dengan jin, bukan. Maksudnya kok dia nggak merasa bahwa saya juga bakal mati? Apa yang akan saya bawa nanti di hadapan Allah kalau saya mati besok? Maka banyak orang meninggal di sekitarnya, temannya, tetangganya, tapi tidak menambah imannya, tidak menambah amal solehnya. Harusnya dia jadi khawatir, Bu. Gimana kalau besok saya meninggal? Apa bekal saya? Maka hisaplah diri sebelum dihisap. Hisap diri kita, Ibu sekalian. Ada nggak amalan yang bisa kita unggulkan di hadapan Allah? Ya. Ada nggak kebaikan yang bisa kita banggakan nanti di hadapan Allah? Nah, Ibu sekalian, hatta atanal yakin, datang kematian kami tidak berubah. Nah, inilah 4 penyebab anggota keluarga nanti ada yang masuk neraka sehingga terpisah di akhirat. Nah, para umat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang yang beriman yang menempati surga yang di atas akan mengangkat derajat anak keturunannya, yang mungkin anak keturunannya berada pada surga yang rendah, tapi akan terangkat derajatnya menempati surga yang teratas, satu level surga dengan ayah bundanya yang bertakwa kepada Allah. Pertanyaannya, Ibu sekalian, kalau orang tua yang bertakwa bisa mengangkat derajat anak keturunannya menempati surga teratas, lalu bagaimana kalau anak keturunannya yang menempati surga teratas? Sedangkan bapaknya, ibunya, kakek neneknya, istrinya menempati surga yang bawah. Apakah anak juga bisa mengangkat derajat orang tuanya sehingga menempati surga yang teratas? Jawabannya adalah bisa. Dasarnya surat Ar-Ra'du. Surat Ar-Ra'du, surat yang ke-13. Surat Ar-Ra'du, surat yang ke-13, ayat yang ke-23. Siapa saja yang beriman sehingga Allah menempatkannya di dalam surga, Allah akan mempertemukannya dengan kakek neneknya, bapak ibunya, istri-istrinya yang juga masuk surga, akan menempati surga-surga yang teratas. Surat Ar-Ra'du surat 13 ayat 23. Ayat 23.
Para bunda sekalian yang dimuliakan Allah, saya akan membacakan hadis Nabi, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, hadis yang sahih, para perawinya sikoh, terpercaya. Kata Rasulullah, innar rajula laturfa'u darajatuhu fil jannah fayaqulu anna hadza fayuqalu bistighfari waladika laka. Di akhirat ibu, ada orang tua yang derajatnya diangkat di dalam surga. Di akhirat ada orang tua yang diangkat derajatnya di dalam surga. Tadinya mereka, para orang tua ini, menempati surga yang bawah, tapi kemudian derajat mereka diangkat sampai surga yang atas. Fayaqulu, lalu mereka berkata, anna hadza, kedudukan apakah yang membuat kami diangkat derajat kami di sisi Allah menempati surga teratas? Apa yang membuat kami mendapatkan kemuliaan ini? Fayuqalu, lalu dijawablah, bistighfari waladika laka, karena anak-anakmu selalu beristighfar untukmu, anak-anakmu selalu berdoa untukmu, anak-anakmu telah menjadi anak-anak yang soleh dan solihat di dunia, anak-anakmu telah menjadi hafiz dan hafizah, maka engkau sebagai orang tuanya diangkat derajatnya oleh Allah, ditinggikan oleh Allah menempati surga teratas. Bahkan jika ada anak-anaknya yang hafiz dan hafizah, maka Allah akan memakaikan mahkota indah lebih terang dari matahari ibu sekalian kepada orang tua yang anaknya hafiz dan hafizah di dunia ini. Diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, membersamai anak-anaknya yang telah menempati surga-surga teratas. Karena itulah ibu sekalian, kita harus menjadikan anak keturunan kita itu aset terbaik kita dunia dan akhirat. Karena itulah kita harus mempersiapkan anak keturunan yang menjadi pribadi-pribadi soleh dan solihat di masa depan. Dengan begitulah kita sebagai orang tuanya akan diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayah dan bunda sekalian, bagaimana dengan para bunda atau para ayah yang tidak memiliki anak keturunan? Kalau dia tidak memiliki anak keturunan, hendaklah dia memperbanyak anak-anak ideologis, anak-anak binaan. Karena ketika Nabi bersabda, idza matal insan inqata'a anhu amaluhu illa min salasah. Jika seseorang meninggal dunia, terputuslah segala kebaikan-kebaikannya kecuali 3 perkara. Pertama, sedekah jariyah. Ada sedekah jariyah. Meskipun dia sudah meninggal, catatan amalnya tidak tertutup karena ada sedekah jariyahnya yang terus mengalir. Ketika hidup di dunia, dia wakaf tanah untuk dibangun masjid. Selama masjid terbangun di atas tanah wakafnya, sebanyak orang yang datang sholat, yang datang ibadah, yang ikut pengajian di masjid itu, pahalanya akan terus mengalir kepada yang berwakaf tanah untuk masjid itu. Luar biasa, Bu. Atau dia bukan wakaf tanah, tapi wakaf bangunan masjid, atau bahkan mungkin 1 sak semen dia wakaf, sehingga 1 sak itu menjadi dinding-dinding masjid ibu sekalian. Maka selagi dinding masjid itu tegak, pahala akan terus mengalir kepada yang berwakaf walaupun 1 sak semen. Ya.
Bahkan kata para ulama, walaupun hanya satu bata yang dia wakafkan dan satu bata itu dipakai, digunakan untuk dinding masjid atau jendela masjid atau yang lainnya, maka dia akan terus dapatkan pahala selama bata itu menjadi bagian dari bangunan masjid. Luar biasa ibu sekalian, maha murahnya Allah. Ya, kita sudah meninggal, amalan kita belum tertutup. Kalau kita wakaf lampu, begitu lampunya terpakai 10 tahun, 10 tahun mengalir pahala. Lampunya sudah mati, sudah rusak, dilepas ibu, berhenti pahalanya. Ya. Tapi kalau dinding-dinding masjid, bangunan masjid dipakai terus ibu sekalian, mengalir terus. Apalagi kalau tanah bisa puluhan-puluhan tahun, ya, terbangun terus, bahkan masjid dipugar, diperbarui, diperluas, tetap di atas tanah wakaf itu, pahalanya mengalir terus. Kalau cuma sekedar bangunan, nanti ketika masjidnya akan diperluas, dirobohkan bangunan itu, berhenti. Nah, berhenti ibu sekalian, karena bangunannya sudah dirobohkan. Tapi kalau bangunan yang dirobohkan tadi tidak dibuang di luar, dijadikan tanah-tanah timbunan lagi, dapat lagi ibu sekalian. Ya, maha murahnya Allah. Tapi kalau lampu 10 tahun lampunya dipakai, mengalir 10 tahun pahala oleh siapapun yang mengambil manfaat dari lampu. Ada yang mengambil manfaat lampu dengan baca Quran, pahala baca Quran mengalir kepada yang berwakaf lampu. Ada yang qiyamul lail mengambil manfaat dari lampu, mengalir pahala qiyamul lail kepada yang wakaf lampu. Tapi wakaf lampunya ibu sekalian 10 tahun dipakai di masjid, setelah itu rusak, berkarat, dibuang, maka berhentilah mengalir pahalanya. Ayo kita berpikir cerdas, apa nih yang langgeng, yang bertahan lama. Yang paling bagus ibu sekalian adalah taroka waladan soliha, bahwa keringatnya dia mencari rezeki mengalir ke dalam darahnya para penghafal Quran, mengalir ke dalam darahnya orang-orang yang soleh, anak-anak yang soleh. Dia mungkin tidak punya keturunan, tapi dia punya anak-anak binaan. Ya, anak-anak binaan, anak-anak yang dipersiapkan nanti menjadi dai, menjadi ustadz, menjadi penghafal Quran, mengajarkan Quran, pahalanya mengalir terus ibu sekalian. Kenapa? Karena ada darah kita yang mengalir ke dalam darahnya para penghafal Quran itu. Ya, kita bekerja ibu sekalian, keringat kita bekerja, dapat rezeki kita infakkan, yang rezeki tadi menjadi makanan, dimakan oleh para penghafal Quran. Makanan itu menjadi darah di dalam tubuhnya, menjadi energi, sehingga menjadi daging di dalam tubuh anak tersebut. Pahala terus mengalir ibu sekalian sepanjang umur anak ini. Ya, sebelum mati anak ini mengajar Quran kepada orang lain, mengalir lagi pahala. Ya, turun-temurun terus mengalir pahala. Itulah ilmu yang bermanfaat. Maka ibu sekalian dimuliakan oleh Allah, makanya ulama menulis begini, kasratut turuk ilal jannah, banyaknya jalan menuju surga bu. Jangan pesimis, banyak jalan menuju surga, karena Allah sangat-sangat pemurah. Ya, Allah sangat-sangat pemurah. Makanya sudah keterlaluan betul kalau ada yang masuk neraka bu, keterlaluan banget. Sebab Allah sudah sangat murah sekali, ya, rahmatnya, kasih sayangnya untuk hamba-hambanya. Nah, ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, karena itulah kemudian kita yang belum dikaruniai oleh Allah anak keturunan, kita bisa memperbanyak anak-anak ideologis, anak-anak binaan. Kita berikan bantuan beasiswa, kita sumbang ke sekolah Quran, ke sekolah apa ya, yatim duafa, ke pesantren, kita sumbang rutin, walaupun mungkin tidak banyak, mungkin 10 kilo beras setiap bulan ibu sekalian, tapi rutin ibu sekalian. Berapa sih 10 kilo itu ibu sekalian? Mungkin 100 sekian, tapi rutin kita bawa. Itu jadi makanan dimakan oleh para santri-santri ibu sekalian. Ya, banyak jalan menuju surga, tinggal kita saja yang mau apa tidak. Nah, ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih bagus lagi
kita bukan hanya memiliki anak biologis yang soleh, juga memiliki anak-anak ideologis yang soleh. Mungkin anak biologis kita tidak banyak, Bu, tapi anak ideologis kita bisa sampai 100, 200, bahkan bisa sampai 1000, bahkan lebih daripada itu. Ya, anak-anak ideologis. Baik, Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah karunia Allah yang besar, sebab mereka nantinya akan dikumpulkan di dalam surga. Tapi misalnya begini, Bu, ada anggota keluarga yang masuk neraka. Kalaupun masuk neraka, ibu sekalian, yang paling penting memang tadi itu adalah bagaimana iman. Makanya misi terbesar itu, jadikan anggota keluarga beriman. Sebab apabila dia beriman, Bu, cuman karena ada dosa besar dia dilempar ke dalam neraka, iman di dalam hatinya walaupun seberat zarrah, ya lebih kecil daripada atom, tapi imannya diterima oleh Allah. Iman yang kecil itu akan membuat dia tidak kekal di dalam neraka. Mungkin dia disiksa di neraka, tapi tidak akan kekal, sehingga pada waktunya nanti dimasukkan ke dalam surga dan diangkat derajatnya karena ada keluarganya yang menempati surga teratas. Tapi maukah kita, sudihkah kita melihat ada anggota keluarga kita masuk neraka? Walaupun mungkin pasti dia masuk surga juga, tapi apakah kita mau melihat dia di neraka? Pasti kita lihat, Bu, sebab nanti di surga kita akan cari dia. Oh, ternyata di neraka. Kata Allah, dia ada dosa tapi dia beriman. Imannya membuat dia tidak kekal di dalam neraka, tapi dia mesti disiksa dulu dalam neraka. Kita nggak tahu berapa lama disiksa, sebab 1 hari di neraka sama dengan 1000 tahun lamanya perhitungan kita. Sekarang saja usia kita belum sampai 100, kita anggap sudah lama nih kita hidup. 1 hari di neraka setara dengan 1000 tahun lamanya hidup kita di dunia. Ya, bagaimana lagi kalau hukumannya 2 hari, 3 hari, 1 tahun di neraka? Berapa puluh tahun, berapa ratus tahun dia merasakan penderitaan, ibu sekalian. Maka jika ada anggota keluarga kita masuk neraka, yang penting dulu mereka beriman deh. Walaupun mungkin karena dosa besar masuk neraka. Tinggal sekarang bagaimana kita berpikir, yang masuk neraka ini jangan lama-lama. Kalau bisa langsung masuk neraka, bisa keluar segera. Caranya gimana, Ibu? Jadikan di antara anggota keluarga kita ada hafiz Quran. Karena kata Nabi, 1 orang hafiz Quran bisa menarik dan menyelamatkan 10 orang anggota keluarganya yang karena dosanya masuk neraka, tapi 10 orang ini masih ada iman di dalam hatinya. Maka mereka bisa mendapatkan syafaat, ditarik keluar dari neraka, ibu sekalian. 1 hafiz bisa tarik 10 orang. Kalau anggota keluarga kita 40 orang, Bu, berarti harus ada siap-siap saja nih 4 orang hafiz. Siapa yang menjamin kita pasti masuk surga? Enggak ada, Bu. Tapi kalau benar kemudian nantinya, semoga Allah jaga kita dari neraka, tapi ada anggota keluarga masuk neraka, siapkan, Bu, ada hafiz yang bisa menariknya nanti. Ya. Makanya ibu sekalian, jangan sampai ada anggota keluarga yang berbuat syirik. Sebab berbuat syirik itu batal imannya. Kalau batal imannya, masuk neraka, nggak bisa menerima syafaat, kekal di dalam neraka, kekal. Ya. Makanya ibu sekalian, jangan suka datang berdukun. Siapa yang datang ke dukun, batal imannya, syirik, batal imannya, kekal di neraka, tidak menerima, tidak bisa mendapatkan syafaat, nggak bisa mendapatkan syafaat. Boleh kita berziarah kubur, tapi tidak boleh minta-minta di kubur, nggak boleh. Allah bilang dalam surat An-Najm, wa alaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Siapapun yang meninggal dunia, dia tidak bisa lagi menambah amal soleh untuk dirinya sendiri. Siapa yang meninggal dunia, dia tidak bisa lagi menambah amal soleh untuk dirinya sendiri. Dan dia pasti akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang sudah dia perbuat ketika hidup di dunia. Ibu sekalian, orang yang sudah meninggal dunia ini,
tidak bisa lagi menambah amal soleh untuk dirinya, tapi amal solehnya masih bisa bertambah karena dua sebab. Sebab yang pertama ada amal jariah yang sudah kita sebutkan tadi. Sebab yang kedua ada orang-orang yang hidup yang mau menghadiahkan pahala amal soleh kepadanya. Orang yang meninggal tidak bisa lagi menambah amal soleh untuk dirinya, tapi amal solehnya masih bisa bertambah dengan dua sebab. Sebab yang pertama ada amal jariahnya. Sebab yang kedua ada orang hidup yang mau menghadiahkan pahala amal soleh untuknya. Misalnya orang yang hidup ini mau menghadiahkan untuknya pahala haji dan umroh dengan menjalankan badal haji. Maka yang meninggal ini Bu sekalian tiba-tiba mendapatkan pahala haji yang sempurna. Kaget dia. Ya, maka dikabarkan anakmu atau sahabatmu atau keluargamu telah menghadiahkan pahala haji untukmu dengan melakukan badal haji atas namamu. Langsung dapat pahala haji, di mana kata Rasulullah tidak ada balasan bagi yang berhaji kecuali masuk surga. Itu hadiah terbesar untuk orang yang meninggal Bu. Kita badalkan haji. Itu hadiah terbesar itu. Ya luar biasa. Pahalanya surga. Langsung tidak ada balasan untuk orang yang haji kecuali surga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita hadiahkan haji kepada orang tua kita. Kita hadiahkan haji kepada kakek nenek kita. Memang badal haji sekarang kisaran harganya 18 sampai 25 juta. Ya, biaya badal haji Bu. Tapi dengan itu insya Allah, sebab kalau kita mau hajikan langsung ya siap-siap saja biayanya. Kemarin kita tawarkan untuk haji, kalau haji furoda kisaran 250 juta sampai 300 juta. Haji furoda tahun ini daftar langsung berangkat. Kemarin ada pelepasan di Hotel Jakarta, ada sekitar 40 orang yang haji furoda, itu dia angkat 300 juta. Kemudian sebelumnya lagi sepekan lalu pakai visa ziarah 170 juta. Bukan visa haji, visa ziarah. Visa ziarah selagi tim yang menghandle berpengalaman insya Allah aman. Tapi kalau kemudian visa ziarah timnya tidak berpengalaman, jangan, bahaya Bu. Tapi kalau tim berpengalaman, timnya adalah orang-orang di sana yang tersikoi, terpercaya dan sudah banyak, insya Allah visa ziarah pun aman. Visa ziarah pun aman ya. Tapi kalau mau bukan visa ziarah, visa haji furoda ya silakan, tapi dananya siap 250 juta ke atas. Visa ziarah 170 juta, insya Allah itu sudah dengan hotelnya selama 30 hari di cover. Tapi timnya harus tim yang berpengalaman, sebab kalau tidak bahaya ya, kalau tidak bahaya ya. Nah kalau kita mau haji reguler silakan Bu, tapi nunggu 15 tahun ya, 10 tahun dan seterusnya. Baik, Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sekarang dengan badal haji kita kasih hadiah haji untuk orang tua kita Ibu sekalian. Masya Allah, bahagianya orang tua kita ya, bahagianya keluarga kita yang meninggal yang dapat pahala haji, kaget dia. Nah apalagi yang bisa kita hadiahkan? Semua ibadah harta yang hukumnya sunnah boleh dihadiahkan untuk yang meninggal dunia. Semua ibadah harta yang hukumnya sunnah boleh atas nama yang sudah meninggal. Saya mau wakaf tanah Ustadz untuk orang tua saya, boleh. Wakaf tanah untuk orang tuanya, boleh Bu, mengalir pahalanya ke orang tuanya itu ya. Apalagi berkurban atas nama yang sudah meninggal boleh, dengan catatan dia mengambil pendapat kurban di hari kurban sunnah muakkad. Yang mengambil pendapat kurban wajib tidak boleh dia berkurban untuk yang sudah meninggal. Tapi kalau dia mengambil pendapat kurban di hari kurban sunnah muakkad, boleh dia berkurban untuk keluarganya yang sudah meninggal. Ya, saya pribadi mengambil pendapat kurban sunnah muakkad. Makanya saya berkurban atas nama bapak saya yang sudah meninggal, ibu saya yang sudah meninggal, saya berkurban atas nama mereka setiap tahun. Kenapa? Karena saya mengambil pendapat sunnah muakkad. Tapi ada yang mengambil pendapat wajib, ya nggak apa-apa,
nggak usah kita bertengkar, sebab dalilnya ada, sama-sama kuat. Ya, sama-sama kuat dalilnya Ibu. Ya. Jadi kalau ada yang mengatakan nggak boleh Pak Ustadz, ya itu karena dia mengambil pendapat wajib, atau kebetulannya dia ikut di pengajian yang ustadznya mengambil pendapat wajib hukumnya kurban, fardu ain bagi yang punya kemampuan, kelebihan rezeki. Maka orang yang mengambil pendapat bahwa kurban itu wajib, fardu ain bagi yang punya kemampuan, maka tidak boleh berkurban untuk yang meninggal. Sebab yang meninggal sudah nggak ada kewajiban. Ya, tapi kalau sunnah muakkad boleh kita menghadiahkan pahala sunnah kepada yang sudah meninggal. Ya, kita mengkodak puasanya boleh. Dia meninggal belum selesai puasanya Bu, kita kodakkan puasanya, itu boleh. Ya. Kita tunaikan nazarnya boleh. Kita lunaskan hutang-hutangnya. Itulah hadiah-hadiah dari orang yang hidup kepada yang sudah meninggal Bu. Nah, kalau begitu berarti orang yang hidup tidak butuh kepada orang yang meninggal Bu. Yang benar orang meninggal yang butuh kepada orang yang hidup. Sehingga Ibu sekalian, di akhirat nanti kita itu nafsi-nafsi Bu, nggak ada tuh kita mau ingat keluarga kita, nggak ada. Dari mulai bangkit dari kubur sampai kita menginjakkan kaki ke surga, kita nggak bakal ingat keluarga kita Bu. Kita hanya berpikir selamat dulu. Nanti di surga baru kita ingat keluarga kita Bu. Jangan harap tuh anak kita akan ingat kita ketika bangkit dari kubur. Enggak, dia pikir gimana dia selamat. Makanya pada saat itu orang butuh amalan masing-masing Bu. Bahkan ada orang yang masuk neraka nggak mau dia mau bapak ibunya bertanggung jawab. Kenapa saya masuk neraka? Bapak ibu saya tidak pernah mendidik saya tidak ridho ya Allah. Bapak ibu saya harus temani saya di neraka. Itu anak-anak yang durhaka Bu, nggak mau dia, nggak terima masuk neraka. Bapak ibunya diseret, ditarik neraka. Itu anak-anak yang durhaka. Nggak ada tuh kita mau pikir orang lain Bu, nggak ada. Semua nafsi-nafsi di sendiri-sendiri. Nanti di surga baru kita cari istri kita, anak kita, suami kita, bapak kita, ibu kita, mertua kita, baru nanti di surga kita cari. Sebelum sampai ke surga nggak ada yang berpikir keluarganya. Kalaupun ada dia berpikir keluarganya, bagaimana keluarganya itu mau menebus dirinya. Orang-orang kafir nanti Bu, mereka mau menebus anak-anak mereka, yang penting mereka jangan disiksa di neraka. Ya. Nah, jadi Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah, karena itulah setiap orang membutuhkan tambahan amal sebanyak-banyaknya kalau sudah meninggal. Dia butuh panen amal banyak-banyak. Supaya apa? Bekal dia perjalanannya Bu. Nah, karena itulah orang yang meninggal membutuhkan orang yang hidup, bukan orang hidup yang butuh orang yang meninggal Bu. Jangan dibalik. Jangan dibalik. Siapapun dia, hatta dia wali sekalipun Ibu sekalian, dia butuh doa orang-orang yang hidup. Karena apakah dia jamin pahalanya sudah membuat dia selamat masuk surga? Belum Ibu sekalian. Hanya Allah yang tahu. Nah, karena itulah kemudian siapapun orang yang menginginkan pahala sebanyak-banyaknya, yang penting dia selamat. Selamat. Di mahsyar Ibu, mahsyar matahari sejengkal, itu kita berdiri Bu, satu hari sama dengan 50.000 tahun lamanya di